Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nisa Muawidah Al-Bukhari, biasa dipanggil dengan Aulia, dengan nomor induk mahasiswa 932513419 dari kelas PTKD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang saya tulis guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang berjudul Pengembangan Kosakata Bahasa Arab Anak dengan menggunakan kegiatan bernyanyi pada kelompok BTK Plus Wahidiyah Wates tahun ajaran 2021-2022. Langsung saja pada bab pertama, yakni pendahuluan, yang isinya tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Langsung saja mengenai latar belakang dari proposal ini. Yang pertama, usia dini memegang peran yang sangat penting dalam perkembangan anak. Nah, memang benar sekali, pada usia dini ini memegang peran yang sangat penting dalam perkembangan anak, karena merupakan pondasi dasar dalam kepribadian anak. Nah, pada masa ini adalah masa penentuan hendak kemana mereka akan dibawa menjadi manusia dewasa yang mampu mengoptimalkan kemampuannya dan sebaliknya. Yang kedua, bahasa merupakan alat yang penting untuk setiap orang. Nah, memang benar sekali dalam berkomunikasi, bahasa ini merupakan adalah alat yang sangat-sangat penting untuk setiap orang. Mulai berbahasa, anak akan dapat mengembangkan kemampuan bergaul dengan orang lain. Penguasaan keterampilan bergaul dalam lingkungan sosial dimulai dengan penguasaan kemampuan berbahasa ini. Yang ketiga, pelajaran bahasa Arab dikenal dengan 4 keterampilan berbahasa, yakni apa saja yang harus dimiliki oleh anak, yakni mendengar istima', berbicara kalam, membaca qiraah, dan menulis adalah kitabah. Mempelajari bahasa ini tidak lepas dengan kosakata, yang dimana adalah salah satu unsur yang urgent dalam pembelajaran bahasa, seperti itu. Dan yang terakhir, bernyanyi adalah sebuah aktivitas terobosan yang sangat menyenangkan. Benar sekali, dengan bernyanyi dapat meningkatkan ketertarikan anak dan memiliki keuntungan mengasah daya ingat. Dengan bernyanyi juga dapat mengembangkan imajinasi sehingga lebih kreatif lagi. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Bagaimana penerapan metode pada pembelajaran bahasa Arab pada anak kelas BTK Plus Wahidiyah Wates? Tujuannya apa? Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode pada pembelajaran bahasa Arab anak kelas BTK Plus Wahidiyah Wates. Nah, manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2, yakni teoritis dan praktis. Manfaat dari penelitian teoritis ini yakni diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang penggunaan metode bernyanyi dan menerapkannya dalam pembelajaran bahasa Arab di TK Plus Wahidiyah Wates ini. Baik, selanjutnya ada manfaat praktis. Manfaatnya bagi siswa apa? Yakni meningkatkan kemampuan potensi berbahasa Arab yang ada pada diri siswa kelas B tahun pelajaran 2021-2022 di TK Plus Wahidiyah Wates dalam metode bernyanyi. Dengan menggunakan metode bernyanyi ini, dalam proses kegiatan pembelajaran dapat diharapkan dapat meningkatkan kearifan berbahasa Arab anak sehingga lebih menyenangkan, efektif, dan lebih efisien lagi. Terus untuk bagi guru, meningkatkan kemampuan profesionalisme guru dalam menggunakan metode bernyanyi dalam pembelajaran bahasa Arab dengan baik sesuai tujuan yang diharapkan pada anak kelas B tahun pelajaran 2021-2022 di TK Plus Wahidiyah Wates. Dan bagi sekolah, dengan bertambahnya jumlah siswa yang tuntas belajarnya dari hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk bahan evaluasi lebih lanjut tentang bagaimana pembelajaran bahasa Arab pada kompetensi dasar anak usia dini. Dan bagi peneliti untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan tentang pentingnya pembelajaran bahasa Arab bagi anak usia dini. Oke, selanjutnya masuk ke bab 2, yakni tentang kajian teori. Yang pertama,
Ada pembelajaran bahasa Arab, metode pembelajaran bernyanyi, dan perkembangan anak usia dini. Baik, langsung saja pada subbab yang pertama tentang pembelajaran bahasa Arab. Ini terbagi menjadi dua, yakni pengertian pembelajaran bahasa Arab dan pentingnya pembelajaran bahasa Arab. Saya jelaskan yang pertama dahulu tentang pengertian pembelajaran bahasa Arab. Kegiatan pembelajaran sebagai proses yang identik dengan kegiatan mengajar. Dengan kegiatan mengajar ini dilakukan oleh guru atau murid agar terjadi kegiatan belajar. Nah, dari pengertian pembelajaran adalah suatu upaya membelajarkan siswa untuk belajar yang mana guru ini bertindak sebagai fasilitator untuk membelajarkan siswa. Dan belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dengan penyelenggaraan jenis dan tingkat pendidikan. Seperti itu. Lanjut, pentingnya pembelajaran bahasa Arab. Bahasa Arab ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan akhlak dan agama. Orang yang pandai bahasa Arab cenderung senang membaca, senang menghafal Al-Quran, serta hadis-hadis Rasulullah. Berbeda dengan orang yang pandai bahasa Inggris, namun tanpa dibekali dengan ilmu agama yang baik, dia cenderung suka membaca buku berbahasa Inggris yang jelas kebanyakan merupakan karya orang kafir, sehingga mulailah ia mempelajari kehidupan yang kafir, dan mau tidak mau dia pun harus mempelajari cara pengucapan dan percakapan yang benar melalui mereka agar dia bisa memperbagus bahasa Inggrisnya. Dan bahasa Arab adalah bahasa agama Islam dan bahasa Al-Quran, yakni seseorang tidak akan dapat memahami kitab atau sunnah dengan pemahaman yang benar dan selamat dari penyelewengan kecuali dengan bahasa Arab ini. Yang kedua, ada metode pembelajaran bernyanyi. Yang pertama, pengertian metode pembelajaran bernyanyi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bernyanyi adalah mengeluarkan suara, bernada, atau berlagu. Adapun nyanyian yang diistilahkan juga dengan lagu atau nada, dalam lirik terdapat susunan kata yang mengandung arti atau makna tertentu. Metode bernyanyi merupakan metode pembelajaran yang menggunakan syair-syair yang dilagukan. Nah, biasanya syair-syair tersebut ini disesuaikan dengan materi yang diajarkan oleh tenaga pendidik gitu. Dengan demikian, bernyanyi itu merupakan salah satu kegiatan yang sangat-sangat disukai anak-anak. Dengan secara umum, menyanyi ini lebih berfungsi sebagai aktivitas bermain dan pembelajaran. Kegiatan bernyanyi ini juga tidak terlepas dengan dunia anak-anak. Anak-anak sangat suka bernyanyi, sambil bertepuk tangan, juga menari seperti itu. Nyanyian ini di sini sifatnya ialah untuk membantu anak dalam memahami materi dan bisa menghafal sebuah kosakata yang akan dipraktekkan langsung dalam berkomunikasi di sekolah ataupun di luar sekolah. Yang kedua, ada metode bernyanyi. Metode bernyanyi ini secara umum seorang anak mulai mengenal suatu nyanyian tertentu pada saat berusia 2 tahun, seperti itu. Dan paling tidak nyanyian tersebut bersifat sangat spontan atas dasar idenya sendiri. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan metode bernyanyi. Selain metode bernyanyi ini memiliki manfaat yang penting bagi siswa, metode ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari metode bernyanyi yaitu mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan siswa. Seperti itu. Dan masih banyak lagi kelebihannya. Untuk kelemahan, metode bernyanyi ini adalah siswa ditekankan harus memiliki kesimpulan atau kematangan mental untuk belajar. Siswa harus berani berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik gitu. Jadi tidak selalu metode pembelajaran, misal metode bernyanyi yang ditetapkan di kelas besar kurang efektif, seperti hanya pendapat Usman bahwa selama guru mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan di kelas, menguasai teknik-teknik materi pembelajaran, memotivasi siswa untuk belajar dan membuat belajar lebih menarik lagi, mempertahankan kelas dan menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan gairah belajar siswa,
Metode pembelajaran ini yang diterapkan pendidik di ruang besar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Namun dengan metode yang bervariasi, yaitu dengan cara bernyanyi, siswa akan semangat dan motivasi untuk belajar. Yang ketiga, perkembangan anak usia dini. Yang pertama, pengertiannya, anak-anak adalah generasi penerus bangsa, di mana yang akan datang. Di pundak mereka lah kita menyerahkan peradaban yang telah dibangun dan akan kita tinggalkan. Seperti itu. Kesadaran akan arti penting generasi penerus yang berkualitas mengharuskan dengan serius membekali anak ini dengan pendidikan yang baik agar menjadi manusia yang seutuhnya. Seperti itu. Yang kedua, pengertian perkembangan anak usia dini. Perkembangan anak adalah segala perubahan yang terjadi pada diri anak yang dilihat dari berbagai aspek meliputi fisik, motorik, sosial, emosional, kognitif, dan bahasa. Seperti itu. Lanjut, masuk pada bab 3, yakni metode penelitian. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian tindakan kelas ini adalah suatu bentuk penelitian yang reflektif diri secara kolektif yang dilakukan oleh peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktek dalam situasi tempat yang dilakukan. Seperti itu. Mengenai tempat dan waktu penelitian. Untuk tempatnya ini penelitian tindakan kelas yang saya laksanakan itu di TK Plus Wahidiyah Wates yang berlokasi di Carian, Tawang, Wates, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Untuk waktu penelitiannya, penelitian ini saya laksanakan pada semester 5 ini dan kelas B di tahun ajaran 2021-2022, yaitu pada tanggal 8 Oktober sampai 8 November 2021 yang saya laksanakan kurang lebih selama 1 bulanan, yakni Oktober sampai November itu tadi. Untuk subjek dan kolaborator penelitian ini, yakni subjeknya dalam penelitian ini adalah kelas B TK Plus Wahidiyah Wates yang berjumlah 10 anak dengan komposisi anak laki-laki 7 dan anak perempuan 3 yang usianya rata-rata 5-6 tahun. Kolaborasi penelitian ini adalah orang yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah, guru kelas untuk meminimalisir subjektif penelitian, dari mana data penelitian itu akan diperoleh melalui informasi dan dikumpulkan apabila objeknya berkaitan dengan lembaga pendidikan, maka sumber datanya berasal dari pengelola lembaga pendidikan tersebut. Untuk siklus penelitiannya itu tiap siklusnya terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Untuk teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu yang pertama pengamatan atau observasi, merupakan aktivitas perencanaan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan ini dapat dilakukan secara terlihat, berpartisipatif dalam kegiatan yang menjadi sasaran tanpa mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan tersebut. Dan wawancara ini adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menanyakan kepada responden secara langsung dan bertatap muka tentang beberapa hal yang diperlukan dari penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara diperlukan sesuai kebutuhan, baik terkait dengan materi, perlengkapan, maupun untuk menguatkan data yang terfokus pada penelitian. Untuk selanjutnya, ada teknik analisis data. Pada penelitian tindakan kelas ini digunakan analisis berdasarkan observasi kegiatan pembelajaran maupun dari hasil tindakan yang telah dilakukan.
analisis dan observasi terhadap guru sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka langkah selanjutnya yakni menganalisis data. Aktivitas dalam analisis data ini yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk dicari teman polanya. Kemudian data disajikan dalam sebuah pola yang sesuai dengan kajian dan setelah itu ditarik sebuah kesimpulan. Lanjut, hipotesisnya dari hasil telaah teori-teori yang terkait dengan penelitian ini tadi, maka kami dapat memberikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang di atas tadi pada bab yang awal tadi, yaitu bahwa metode bernyanyi dan meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab anak di TK plus Wahidiyah Wates kelas B. Baik, lanjut bab 4 penutup yang isinya kesimpulan dan saran. Dari pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan peneliti ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dalam pembelajaran bahasa Arab, metode bernyanyi untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab dapat digunakan dengan cara yakni ada pra-pelaksanaan. Peneliti ini membuat lagu sendiri atau mencari lagu dari sumber manapun sesuai dengan materi yang akan diberikan kepada anak didiknya. Peneliti merancang strategi pembelajaran yang menarik untuk mendukung suksesnya metode bernyanyi ini. Peneliti menyiapkan peralatan atau bahan yang diperlukan. Selanjutnya, pelaksanaan. Peneliti ini mengkondisikan anak didik dan mengarahkan konsentrasi pada materi-materi yang akan diajarkan dengan tepuk-tepuk gitu atau tes konsentrasi. Peneliti menuliskan teks lagu di papan tulis dan anak didik mencatatnya di buku tulis. Peneliti menyiapkan lagu di depan dan anak didik menirukannya sambil bernyanyi teks lagu yang dihapus kata per kata. Peneliti memberikan tugas tambahan tentang materi yang diajarkan kepada anak didik berupa kegiatan yang menyenangkan. Yang kedua, kesimpulannya yakni menyanyi sebagai metode untuk pembelajaran kosakata bahasa Arab dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami dan menghafal kosakata seperti itu. Selanjutnya, saran. Setelah melakukan penelitian ini, peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, metode bernyanyi ini merupakan metode pokok yang masih perlu bantuan metode active learning lainnya untuk membantu proses pembelajaran. Yang kedua, perlu adanya perhatian lebih kepada anak didik yang kurang mampu mengikuti temannya seperti itu. Dan yang terakhir, bagi pengajar dalam membelajarkan bahasa Arab ini khususnya kosakata sebaiknya dikemas semenarik mungkin sehingga anak didik akan senang terhadap pembelajaran bahasa Arab, bukan sebaliknya seperti itu. Sekian presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minar rasulih sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa minal ghus radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.